saya itu nggak ingat tuh mau minum obat ya ini dong. Kalau saya ada apa bagaimana aku mau minum obat, nggak ada sedikit pikiran gitu, nggak cuma berdoa buang air terus, jadi nggak ada minum air kan puasa nggak boleh minum air, berdoa terus berdoa. Waktu besoknya itu mau pulang itu memang itu teman member saya lihat saya duduknya kok nggak ada goyang, saya dibangunin, saya kayaknya nggak sadar gitu. Nah terus puji Tuhan sampai kita pulang nggak ada masalah. Coba kalau kita di rumah mah udah bingung, udah buang air udah 10 kali lebih, kok saya nggak ada mikir ya. Saya juga tanya ibu kepalanya, saya mau minum obat apa gitu nggak, saya pokoknya buang air ya, mulai sedikit buang air. Tapi nggak ada mikir oh ya minum obat ini kok buang air, cari terus sudah mati lama-lama saya. Tapi nggak ada pikiran begitu. Kalau ilmu kita pasti mikir, saya percaya itu Tuhan. Kita sebagai anak-anak jamaah, jadi akhirnya sampai pulang nggak ada masalah itu nggak ada daripada yang buat puasa itu. Sekian nasihat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mami. Ya, kalau dikatakan orang yang harus berat giginya harus jaga makanan, jangan ambisius. Ini, ya kan? Karena kebetulan sebagai organisasi kita di gereja ini kan sebagai penasihat lah Mami sama Papi. Karena paling tua puasa di tempat ini. Yang satu udah almarhum yang kemarin, Pak Eko. Bapak mertuanya. Mertuanya. Mertua Mas Eko. Jadi harus dijaga kesehatan ini. Ya puji Tuhan karena didengar doa Mami, ya makanya langsung sembuh. Tiada obat selain Tuhan. Ya mari saudaraku yang bersaksi lagi sore hari ini coba. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya tuh kalau disuruh bersaksi saya mikir-mikir satu minggu ini Tuhan tolong saya apa gitu ya. Maksudnya yang benar-benar nggak ya setiap hari Tuhan tolong, tapi yang benar-benar kayak ini, kayak tadi mau saksiin. Sama saya juga waktu hari baru ingat gitu ya. Waktu hari Rabu itu emang saya produksi dari Senin sampai hari Rabu. Terus Kamisnya itu Kamis 2 malam, itu jam 2 malam itu seperti Oma juga, ulu hati saya sakit sekali sampai mau air itu sampai udah jam 5 itu udah 3 kali ya. Nah itu hari Jumat berarti ya, kebetulan hari itu hari terakhir produksi. Saya cuma bilang ke Tuhan, ini kalau saya nggak masuk tinggal 1 hari lagi nih produksi gitu. Jadi jadwalnya nanti jadi kacau gitu ya. Karena kebetulan juga mungkin agak capek sekali gitu ya. Jadi saya bilang Tuhan, ini gimana ya, saya nggak masuk kerja, udah dipotong gitu ya gajinya gitu, karena memang cuti saya belum keluar, cuti itu keluar kalau Agustus. Karena dipotongnya juga lumayan gitu ya. Terus jam 5 itu masih lemes sekali antara saya bisa berangkat kerja atau enggak gitu. Saya coba bilang Tuhan, kuatin saya bilang, saya hari ini harus kerja. Karena beberapa waktu yang lalu pernah saya saksikan juga kan, di jalanan itu saya sampai pingsan, sampai saya akhirnya dibawa ke Sitana lah. Karena ya itu sakit perut, saya paksain kerja gitu ya. Karena ya memang produksi juga gitu. Karena gimana kalau untuk produksi saya sering saksikan itu, saya sering ngomong itu karena memang ada beban tersendiri buat saya. Karena memang nggak ada yang bisa menggantikan untuk saya pimpin produksi gitu. Dan orang POM juga dari badan POM itu nggak boleh kalau saya nggak ada di tempat. Karena yang bertanggung jawab adalah saya gitu. Jadi kalau apotekernya nggak ada, yang mau bertanggung jawab di produksi siapa gitu. Kalau ada kesalahan atau apa, siapa yang mau bertanggung jawab gitu. Nah jadi agak sedikit memaksakan gitu ya saya, karena memang saya ngerasanya
Tuhan saya bangun kerja, saya dalam nama Yesus saya kerja. Saya minum lagi obat, sampai berapa obat itu saya minum gitu ya. Ya puji Tuhannya di perjalanan tidak terjadi apa-apa, malah sampai satu hari itu pun sakit saya itu hilang gitu ya. Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan saya, apa yang menjadi beban tanggung jawab saya gitu ya. Saya hanya bisa berseru sama Tuhan, karena di kala kita sakit gak ada yang bisa menolong siapapun. Suami pun tidak bisa menolong, istri pun yang tidak bisa menolong, hanya Tuhan yang bisa menolong. Dan di kala memang kita membutuhkan, berseru sungguh-sungguh, pasti pertolongan Tuhan itu datang ya. Saya bersyukur dan berterima kasih, ini adalah suatu mujizat bagi saya, karena biar bagaimanapun perjalanan saya jauh sekali dan kurang lebih 1 jam lebih gitu. Saya cuma pikir kalau di jalanan membawa air bagaimana gitu kan. Tapi itulah baiknya Tuhan ya. Tuhan mengerti, dan apa yang saya minta sama Tuhan, Tuhan ya. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, terima kasih kesaksian Bu Lili di sore hari ini. Ya, terima kasih karena Tuhan sudah mendengar doa kita. Ada lagi Pak dan Ibu, kami persilakan. Saya juga bersaksi sedikit ya. Waktu pada saat anak-anak pergi ke puncak, kami kayak si istri itu kayak sekarang kayak pengantin baru, kemana-mana pergi bareng. Jadi kami pergi ke Tajukai berdua sama ibu saya juga Tajukai. Kemana kita mah? Juga anak-anak pergi kayak pengantin baru aja gitu. Ibu berdua pergi ke sana juga berdua orang anak. Memang benar juga kalau seperti mami ini ya. Kurasa juga dulunya kami ya nih. Pak Gembala itu waktu masih ibu ada ya. Tapi giliran sudah bisa kayaknya sepi ya. Ya seperti itulah yang mungkin kita alami nanti suatu saat anak-anak sudah keluar dari rumah kita. Ya pasti kita main diri. Kurasa selalu kita tergantung kepada Tuhan. Satu hari aja anak-anak pergi ke puncak, kita udah kesepian. Terpaksa kita cari jurus untuk pergi supaya menghilangkan stres itu. Pergilah kami ke Tajukai karena makin enaknya makan ikan. Ya memang musim-musim sakit perut ya sekarang ini. Kami berdua sakit perut karena mungkin nggak tahu ya, kalau mungkin angin lautnya atau gimana. Ya makanya setiap saya makan obat, saya selalu saya kayak orang bilang, Tuhan berkati obat ini. Selalu saya bicara dengan Tuhan, berikan obat ini ke atas. Tapi habis itu sakit perut itu buang penyakit memang benar, langsung di-stop oleh Tuhan gitu. Tapi diimani dengan iman ya. Jadi selalu saya seperti itu, walaupun anak saya atau istri sering sakit juga, selalu saya bikin seperti itu. Selalu saya pegang buang sakit. Ya benar juga sembuh. Ya itulah kesaksiannya. Dan ada lagi saudaraku, ya jujur ya, saya dengar sangat prihatin juga kalau dipanggil itu Pak Gembala ini, Pak Samuel dengan Ibu Christine. Kami orang Batak selalu diajarkan orang tua kami, yang kita hargai itu kan pendeta. Makanya kalau kami orang Batak datang pendeta ke Tuhan, itu Pak. Jadi kalau dipanggil nama siapa lagi yang kita hargai selain pendeta? Kadang-kadang di jemaat ini sudah juga ada yang bicara Pak Sam, Bu Christine. Saya tidak pernah, mungkin saudaraku nggak pernah tahu nama saya. Tahunya Stous, karena pantang bagi kami. Nama itu dalam arti kita seperti kayak Papi nih. Papi kan sudah putih, udah. Ya mungkin antara Pak Gembala dan Ibu Gembala yang paling mudah merasa juga di sini ya. Tapi ya itulah, perlu namanya pendeta itu perlu kita hargai. Ya belajarlah kita supaya dalam arti tidak memanggil yang dibilang sama teman-teman kita. Bilang aja Pak Gembala, Ibu Gembala. Saya nggak pernah panggil nama dia sejak saya kenal. Walaupun saya itu penjahat, nggak pernah Pak Gembala, Ibu Gembala. Itu nggak pernah saya bilang. Kayaknya mulut saya itu berbicara Ibu Christine dan Pak Samuel, kayaknya berat gitu. Karena itulah yang kita hargai sebagai Tuhan kita yang di dunia ini. Karena Bapak inilah yang mengajarkan kita sebagai untuk mengetahui firman Tuhan. Tapi ya itu juga yang perlu kita belajar lah, karena kita juga sebagai sudah tua, apalagi masuk
begini kita ini ya harus. Kenapa tadi saya joget-joget? Maksud saya itu ya kita ini menghilangkan suasana yang tadi yang bahasa sakit penyakit, yang seperti yang keluhan, yang problem-problem, yang apalagi kami sama istri beban kami sangat berat karena anak-anak mau kuliah ini Steven harus saya bayar 16 juta untuk skripsi. Nah, mungkin Senin sudah puji Tuhan, saya berdoa dengan Tuhan sudah dapat belinya, ya hari kami Senin supaya bisa skripsi mengajukan skripsi untuk bulan-bulan ini. Ya itulah selalu kita berserah dengan Tuhan. Ya mari kita menyanyikan bukan dengan kekuatan. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita berdiri. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, dapat Tuhan yang bisa. Haleluya Yesus. Tuhan ku dapat selisih. Amin. Engkaulah kuatku yang menolongku, ku pandang wajahmu dan berseru. Amin. Pertolonganku datang darimu. Haleluya Yesus. Peganglah kami Yesus bersama hari ini Bapa. Kalau kami datang pagi ini Tuhan, berikanlah kesehatan kami, kuat semuanya Yesus. Maupun kami yang hari ini dengan kami Bapa. Haleluya. Kita nyanyikan lagi bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdiri di pagi Tuhan. Masuk terima berkati kami Bapa. Tuhan, membantu kami Yesus supaya bisa melayani Engkau Tuhan. Hidup Tuhan, Tuhan, kita bisa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Bukanku sendiri, Engkaulah kuasa.
Limpahkanlah kepada kami dengan kuasa-Mu, dan kami akan nikmati segala firman yang Engkau siapkan bagi kami. Di dalam dan demi nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Mari kita membaca satu nats Alkitab yang terambil dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Kitab 1 Korintus pasal pertama ayat yang ke-10. Kalau sudah menemukan ayat ini, mari kita baca secara bersama-sama. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10, ya. 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Puji Tuhan. Jemaat di Korintus itu terdiri dari berbagai macam latar belakang, baik budaya maupun sosialnya. Nah, kota Korintus itu sendiri adalah kota pusat perdagangan. Oleh karena ia merupakan tempat pusat perdagangan, maka banyak orang, banyak komunitas, banyak kelompok yang berduyun-duyun untuk pergi ke Korintus. Sehingga kota Korintus itu memiliki populasi yang beraneka ragam. Jadi ada banyak suku bangsa ada di situ. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan. Karena perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan, ada perselisihan muncul di antara anggota-anggota jemaat-jemaat Tuhan di kota Korintus. Jadi inilah yang melatar belakangi kenapa Paulus berkata, belajarlah sebagai orang-orang percaya yang setia sekata. Kenapa? Karena memang di kota Korintus, karena begitu banyak budaya, banyak orang yang datang, ada banyak kepentingan yang terjadi di situ, sehingga terjadi banyak gesekan. Karena ada banyak kepentingan, maka ada banyak gesekan yang terjadi di situ. Termasuk masuk di dalam gereja ada perpecahan, sehingga sulitlah ditemui oleh Paulus yang namanya setia sekata, yang namanya persatuan, yang namanya hubungan yang harmonis itu sulit ditemukan, apalagi sehati yang sepikir. Jarang ditemui. Karena apa? Dalam ayat 12 kelihatan di situ. Aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Yesus Kristus. Lihat, di kota Korintus di dalam ayat 12 ini rupanya di tengah-tengah jemaat Tuhan terjadi pengkotak-kotakan. Ini ada satu kelompok namanya Kefas, ada satu kelompok namanya kelompok Paulus, ada satu kelompok namanya kelompok Apolos, ada satu lagi kelompok namanya kelompok Tuhan Yesus Kristus. Nah, masing-masing mereka berkumpul hadir di dalam tempat ibadah, masing-masing membawa latar belakang, masing-masing membawa pemahamannya, masing-masing membawa pengertiannya. Dan di antara mereka saling memaksakan pengertian pemahaman itu, sehingga antar kelompok itu, antar komunitas itu tidak ada kata sepakat.
Sehingga yang muncul adalah pertikaian di antara mereka. Adanya ketidakselarasan terjadi pada jemaat Korintus. Apa kaitannya dengan ibadah pasutri? Yang saya sampaikan adalah begini. Mari kita belajar sebagai pasangan itu untuk hidup setia sekata di dalam segala hal. Suami dan istri kan terdiri dari dua orang ya. Bisa beda budaya, bisa sama budaya, asal dari satu suku, tetapi kan karakternya beda-beda. Di Salatiga itu ada namanya Bapak Batubara. Itu kalau disebut nama itu Opa Batubara, semua orang sudah kenal tahu. Tahukah Bapak Ibu Saudara, suaranya itu lebih lembut dari suara saya. Dia asli dari Medan. Tapi ketika hijrah ke Salatiga, suaranya lembut sekali. Karena 9 tahun 94 saya pernah diajar oleh beliau. Dia mengajar kitab Kejadian. Saking lembutnya, kalau dia ngajar kita, kalau duduk itu deket-deket gitu, supaya terimpartasi ilmunya. Kenapa? Saking lembutnya, cara jalannya saja pelan-pelan seperti Putri Solo, ya. Jalan pelan-pelan. Padahal orang Sumatera, orang Medan. Maksud saya adalah begini, satu suku pun orang kan berkata Medan itu keras bung di Sumatera. Tapi bisa loh ketika dia tinggal di satu daerah tertentu dan dia sudah melebur kepada suku yang berbeda, justru dia bisa lebih lembut. Maksud saya adalah begini, bisa saja kita berasal dari suku yang berbeda, dari suku yang sama, tetapi siapa yang bisa memprediksi kesamaan karakter, kebiasaan, sama-sama suka satu benda? Kita kan punya persepsi penilaian yang berbeda-beda terhadap kesukaan. Ibu Lili maunya pedes, Pak Husin jangankan ada cabai gitu kan. Atau sebaliknya, saya suka pedes, itu saya enggak. Maksud saya begini, kita suami istri saja beda pendapat. Nah, di dalam perbedaan itu Alkitab berkata, hendaklah kita itu setia sekata, sehati sepikir. Bagaimana caranya di dalam perbedaan itu kita mengkonfirmasi pernyataan Paulus supaya kamu itu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Perbedaan antara suami istri, perbedaan karakteristik, perbedaan kebiasaan itu bukan berarti sebuah perbedaan, bukan perpecahan, tetapi menunjukkan satu keunikan, satu keistimewaan antar pribadi. Nah, Paulus sarankan jangan sampai ada perpecahan. Ingat, perbedaan itu bukan perpecahan. Itu menunjukkan bahwa Allah itu begitu adil menciptakan setiap manusia dengan karakteristiknya masing-masing. Karenanya dengan perbedaan itu jangan sampai muncul perpecahan. Hari ini kami bersuka cita, Bapak Ibu. Tadi ketika kami akan berangkat, mana tadi Yesus? Bukan ketemu si Bu Atin, Titin. Restoran. Ke rumah sakit Oh, Oh, ke rumah sakit. kemarin. Ketemu Titin Ya, kemarin. Oh, kemarin. Kami mau ke rumah sakit jenguk si Benyo. Itu Ibu Titin, tahu Ibu Titin yang ini? Itu bawa temennya.
Rupanya temennya itu sudah 35 tahun yang lalu tinggal di petak 9. Hah? Tidak beribadah 35 tahun. Iya, 35 tahun tidak beribadah. Dulu tinggal waktu anak-anak di sana. Ketemu katanya di Neno. Nah, waktu kami berangkat pulang dari Okumbona, Bapak Siongun itu dicegat. Titi mau kemana? Mau ke gereja. Kenapa? Ini tante om, saya bawa teman saya. Teman saya ini sudah 35 tahun tidak ke gereja. Katanya kecewa. Kami bilang, besok datang ya jam 8 pagi. Iya, kami akan datang jam 8 pagi. Kami ditelepon satu keluarga. Bukan yang tadi, tapi keluarga yang lain. Tolong doakan kami karena kami sudah melepaskan sesembahan kami dan kami kembalikan ke asalnya, dan kami bersatu ingin beribadah ke gereja. Hanya begitu. Tadi baru saya datang ke rumahnya, kami doakan. Di satu sisi Bapak Ibu Saudara ada sukacita, begitu maksud saya. Nah, orang-orang inilah dalam perbedaan-perbedaan ini bisa membuat satu suasana yang berbeda. Di satu sisi saya mikirin Bekno tentang sakitnya, ya Tuhan gitu. Tapi di satu sisi ada hal yang berbeda yang Tuhan sediakan penghiburannya. Saya hanya mau katakan begini, jangan sampai perbedaan pandangan, perbedaan persepsi, perbedaan karakter, perbedaan sifat, budaya, suku itu menjadi sarana perpecahan. Lihat perbedaan itu sebagai sebuah alat harmonisasi untuk kedengaran keluar itu menjadi baik. Hal yang seringkali saya pakai analogi itu adalah seperti keyboard ini. Tidak mungkin keyboard itu suaranya hanya do, tapi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ketika disatukan, diaransemen sedemikian rupa jadi enak, jadi manis. Memang dia berbeda, tapi tidak terpecah-pecah, ada di dalam satu kesatuan. Nah, suami istri itu berbeda, tapi bukan terpecah. Kita ini berbeda, tetapi di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Karenanya ada ciri khas kita belajar kalau kita memperlengkapi pembacaan sampai ayat yang ke-17, maka kita dapati 3 hal. Yang pertama begini, kita harus berusaha untuk menghindari persaingan yang tidak sehat. Pertanyaannya begini, apakah antara suami dan istri ada persaingan yang tidak sehat? Jangan lalu kita simpulkan tidak ada. Mari kita coba telisik apa yang saya maksud dengan persaingan yang tidak sehat itu. Perbedaan pendapat yang tajam di antara kita, percekcokan, karena mau tidak mau kita harus mengerti dan mulai memikirkan perbedaan pendapat itu berasal dari respon terhadap rangsangan itu kita nilai sebagai sesuatu menurut kita benar. Tetapi menurut pasangan ketika dia mengungkapkan penilaiannya, sebagian tidak benar. Kan renungan saya itu tentang kitab Ayub. Bapak Ibu bisa lihat ya, yang suka klik tiap pagi, bukan hanya sekedar klik suka, tetapi mengikuti dari awal sampai akhir. Lihat ada perbedaan cara pandang antara Elifas, antara Bildad dan Ayub. Bildad, sahabat-sahabat Ayub itu berkata bahwa Ayub menderita itu karena ia berdosa. Tetapi sementara Ayub sendiri berkata, bukan, saya menderita itu bukan karena saya berdosa,
Tuhan mengizinkan satu proses kehidupan di mana kebijaksanaan dan keadilan Allah akan ditunjukkan begitu dahsyat atas hidupnya. Cara pandang yang berbeda. Tentu Ayub menilai dari posisi dia, Bildad dan sahabat-sahabatnya menilai dari posisi pengertiannya. Nah, perbedaan pendapat yang tajam itu bisa merusak hubungan. Saling cekcok, saling marah, mempertahankan, mau tidak mau ada sesuatu yang terusak, yaitu ikatan hubungan. Entah lama, entah sementara, pasti akan ada merusak hubungan. Hubungan itu akan terluka, hubungan itu akan terciderai. Kenapa? Karena kata-kata yang tajam, beda pendapat. Menurut saya benar. Benarnya saya mengungkapkan sesuatu berdasarkan apa yang saya lihat dari fenomena-fenomena yang muncul. Saya menganggap itu yang benar. Tetapi di satu sisi pasangan kita juga memiliki cara pandang yang berbeda. Nah, bagaimana cara pandang yang berbeda satu dengan yang lain itu jangan sampai merusak hubungan. Karena menurut saya perdebatan yang tajam itu tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga merusak kepercayaan pada pasangan. Kalau setiap hari kita diomeli, mau ngomong A, gitu. Baru mau ngomong B, langsung pasangan orang itu bisa bodoh. Orang itu bisa bodoh. Orang mau ngomong gak boleh. Anak-anak, kenapa dia susah bicara? Enggan untuk bicara. Karena waktu dia mau bicara, kita potong. Ingat Bapak Ibu, anak kita itu bukan kue ya, untuk dipotong-potong. Izinkanlah dia untuk berkata-kata. Tapi jangan terlalu mendominasi, izinkan dia juga berkata-kata. Saya hanya mau jelaskan begini, perbedaan pendapat yang tajam tidak hanya merusak hubungan suami istri. Hubungan itu, tetapi juga merusak kepercayaan. Orang mau ngomong dibahas ngomong, baru ngomong sudah 1000-an kali ngomong. Saya hanya ingin katakan begini, cara kita untuk seia sekata di dalam perbedaan itu adalah hindari persaingan yang tidak sehat itu. Dari perdebatan-perdebatan yang panjang, yang tajam itu, dari pendapat-pendapat yang tajam itu, supaya apa? Mengalir damai sejahtera Kristus antar kita suami dan istri. Waktu retreat Bapak Ibu Saudara, saya sendiri mengalami Tuhan secara pribadi melalui anak-anak itu. Luar biasa saya katakan anak-anak muda itu ya. Ada yang cerita ke saya tentang pribadinya, tentang masalahnya dengan dia, dengan temannya, dengan orang tuanya. Dia tidak segan-segan mengutarakan ke saya. Padahal setahu saya anak-anak ini tidak pernah mau bicara. Tapi saya bisa menikmati Tuhan gitu, antara di mana anak-anak bisa bicara, bisa ngomong dengan saya. Dan sampai hari ini ada 2 anak itu yang saya tantang. Tidak usah muluk-muluk untuk menjadi saksi. 1 Timotius 4 ayat 13-12 itu. Kosek WC di kamar mandi, saya bilang. Hari itu sore pulang, ada 1 anak yang memberikan video saya. Om, saya lihat, saya cek ini siapa? Saya Yosef. Ya Tuhan, saya sebutin
Tadinya mau rahasia malah saya tinggalin ya. Om saya ini ya sudah saya post di WC-nya. Maka ubinnya saya nggak ini terlalu panjang, takutnya nggak videonya nggak cukup. Saya bilang terima kasih. Saya sampai sedih ya. Saya teteskan air mata mendengar itu. Saya tunggu-tunggu dari hampir 40 orang, kok hanya satu setelah sekian lama ini. Saya tunggu respon mereka. Saya tunggu waktu berarti gagal ini. Berarti cuma satu dari 40 anak yang merespon firman Tuhan. Itu menurut saya. Tapi saya dihiburkan 2 hari yang lalu. Om, ini tugas saya. Hanya bilang begitu. Saya buka, oh iya, dia sedang proses WC. Jadi ada 2 anak yang merespon kebenaran itu, disampaikan kepada saya. Terhibur rasa kecewa saya oleh karena 39. Mohon maaf ya, bukan keluarga saya itu dua-duanya. Anak-anak saya sekarang masih saya yang proses WC. Masih saya gitu. Jadi belum terhibur Pak. Saya masih sedih Pak. Masih berduka saya. Hanya saya posting WC. Padahal sudah kasih tahu ilmunya begini-begini. Rupanya ilmu itu hanya masuk di kotak. Belum itu. Hanya 2 orang itu yang menghibur saya. Puji Tuhan. Saya dihiburkan. Hanya dengan 2 orang. Ini pun laki-laki dua-duanya. Yang perempuannya termasuk orang yang di belakang enggan melakukan itu. Saya bilang jangan muluk-muluk jadi berkat. Kalau ketinggian memikirkan jatuh, kalau jatuh itu sakit gitu. Jangan tinggi-tinggi. Belajar jadi berkat yang hari kosek-kosek saja. Mandi sedikit aja kosek, udah. Besok lagi kosek lagi. Hanya itu gitu. Nanti kan orang tua masuk, waduh kok bersih amat ya. Sampai saya saksikan begini, kalau di mall, iya, kalau di mall saya di WC gitu, lihat kotor, saya bersihkan dulu. Kalau tidak ada tisu, saya akan cari kemana ya ini, saya sembunyi-sembunyi, sikat gitu. Sampai begitu, lihat Bapak Ibu Saudara, tingkat disiplin orang-orang Amerika. Saya namanya kolonel siapa kurang tahu. Kunci keberhasilan seorang militer terletak di bukan tempat tidur. Membereskan tempat tidur. Kalau tempat tidur pagi beres, dia akan jadi orang berhasil, jadi orang hebat. Pertanyaannya, anak-anak kita lihat ya pagi saja ya. Lihat apa namanya, gulingnya di sana, selimutnya di sana, kemudian apa namanya, apa itu namanya, spraynya ngubet ke sana, bau sini, ada tisu sini, celananya di situ, aduh, celana dalam di situ, aduh, gitu. Kayak kemarin saya, sama begitu. Tapi saya lihat itu keberhasilan seorang tentara dimulai dari tempat tidur. Yang saya katakan konsep musik itu adalah ada seorang tentara cari sekolah buat anaknya. Yang dia cari bukan tempat ber-AC, bukan AC-nya, bukan bangunan megahnya, tapi dia lihat WC-nya. Dia simpulkan begini, kalau WC-nya bagus, pasti pendidikannya bagus. Saya nggak tahu apa korelasinya antara WC bersih dan tingkat pembelajarannya, tetapi yang pasti ada korelasinya di situ. Yang penting bagi mereka akhlaknya bagus. Karena apa? Kebersihan WC itu terkait dengan akhlak seseorang. Nah nanti kalau coba kalau berkunjung ke jemaat lihat WC-nya. Nah, Sama dapur Pak. ya. Kalau dia, aduh perlu diposek gitu, ya. Itu tandanya, ya nggak tahu lah begitu ya, masing-masing lah gitu ya, masing-masing aja. Tapi maksud saya begini, itu merusak kepercayaan, maksud saya begitu.
Itu sebabnya hindari persaingan yang tidak sehat, perbedaan pendapat yang terlalu tajam. Selain merusak hubungan, itu merusak kepercayaan. Kepercayaan yang selama ini dibangun begitu berat, mengumpulkan kepercayaan begitu susah, mudah diruntuhkan hanya dengan perbedaan pendapat yang begitu tajam. Ini kan sesuatu yang seperti istilah begini, setitik nila merusak susu sebelanga. Susu sebelanga, susu seember lah gitu. Taruh nila, sama saja membuat tape, ya. Dikasih ragi sedikit, jadi tape kalau singkong gitu kan. Semua jadi terkena dampaknya. Kita berat membangun kepercayaan kan antar pasangan kan. Jangan sampai hanya dengan perbedaan pendapat yang tajam. Perbedaan pendapat yang tajam itu biasanya begini, tidak hanya sekedar mengkonfirmasi pemahaman, tetapi justru pemahaman itu dijadikan sebagai senjata untuk mematahkan pasangan. Ada kata-kata yang bisa menjatuhkan pasangan. Nah, itu selalu dipakai menjadi senjata. Satu kali saya ingat Pak Stephen Tong itu bilang begini, ada kakak adik. Adiknya itu punya kesalahan yang fatal. Nah, setiap ada masalah dengan kakaknya itu selalu bilang, nanti saya laporin ke papa ya. Gitu. Nanti saya laporin ke papa ya. Jadi adiknya itu terintimidasi. Satu kali karena sering terintimidasi dia lemah, hubungan dengan kakaknya itu tidak baik. Dia datang ke orang tuanya. Papa, saya ngomong secara pribadi ada masalah begini, ada persoalan begini. Dia ceritakan, dia utarakan masalahnya, lalu papanya enggak masalah, enggak apa-apa. Dia enggak dipukul, enggak dimarahi, itu masalah ya sudah. Satu kali ada pertemuan dengan kakaknya bilang, saya bilangin papa ya. Saya bilangin papa, adiknya bilang begini, bilangin aja. Saya sudah ngomong dengan papa saya. Sekarang hubungannya yang rusak itu sudah dipulihkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hindari persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, waktu 5 menit lagi, kita harus fokus pada satu tujuan yang sama. Fokus kepada tujuan yang sama itu, ingat Bapak Ibu Saudara, ada keterlibatan semua pasangan laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Tidak hanya sekedar pada tujuan yang telah diciptakan, yang telah disepakati, tetapi ada keterlibatan penetapan tujuan. Jangan sampai begini loh, pasangan itu hanya diikutkan, sudah ada keputusannya, tapi tidak dilibatkan pada waktu menggodok keputusan. Nah, pasangan itu akan merasa dihargai kalau dia terlibat di dalam penetapan tujuan itu. Nah, kadang-kadang dalam mencapai kepada satu tujuan kita gagal, menyimpang. Ada namanya evaluasi, penyesuaian. Ini tidak boleh diambil oleh satu pihak, tetapi harus ada dua pihak tadi. Ada keterlibatan penetapan tujuan, kemudian ada evaluasi, dilibatkan sama-sama. Disinilah yang saya maksud suami istri harus fokus hanya pada satu tujuan yang sama. Inilah yang saya maksud indikasi bahwa pasangan itu dapat setia sekata dalam segala hal. Fokus pada tujuan. Libatkan pasangan itu dalam pengambilan keputusan. Libatkan beliau dalam menetapkan keputusan.
Memang Bapak Ibu Saudara, Alkitab juga mengajar laki-laki itu harus mengambil keputusan. Pria sebagai kepala rumah tangga harus mengambil keputusan. Tapi saya mau katakan malam hari ini begini, karena efek dari pengambilan keputusan itu juga melibatkan pada akhirnya, akibat dari keputusan itu melibatkan kedua pihak ini, suami dan istri. Kalau istri mengambil keputusan yang tetap negatifnya, baiknya juga kena yang pria. Pria mengambil A, B, C, D, keputusan diambil juga akan melibatkan, juga akan dirasakan oleh pasangannya, sang wanita. Karenanya menurut saya menjadi penting pasangan hidup itu dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jangan one man show, itu maksud saya. Jangan tampil saja seorang diri. Saya saja Bapak Ibu Saudara, kalau khotbah begini, saya letakkan kaki pertama, saya bilang Tuhan tolong saya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan berikan kekuatan, kemampuan. Karena apa? Saya menyadari, meskipun saya belajar, meskipun saya menyimpulkan, meskipun saya mohon maaf memahami saja, saya tidak berani berjalan sendiri. Harus Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan kemarin malam itu ada cerita lucu. Saya dengan istri di kamar. Akhirnya nggak tahu luka atau apa gitu ya. Bapak saya itu telepon video call sama saya. Biasa kalau dia telepon itu saya tiduran gitu, tiduran begini. Di belakang itu ada gorden gitu kan, jendela. Bapak saya itu soalnya begini, di handphone begini. Itu siapa? Siapa sih saya bilang gitu. Ada siapa sih bang? Gak ada apa-apa. Itu di belakangmu. Gitu. Ini loh Pak. Istri saya juga kaget. Ada apa sih itu? Dia bilang begini, itu di belakangmu ada kakek-kakek pakai surban. Dan begitu. Di atas kepalamu itu ada kakek-kakek pakai surban. Mana saya bilang gitu? Saya merinding juga sih. Saya merinding. Mana saya bilang gitu? Istri saya juga kaget. Mana? Gak ada. Udah hilang. Bilang begitu. Udah hilang. Tapi saya ingat Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 92 atau 91, saya itu cari udang di sungai. Satu kali ada satu tempat namanya Pedung. Kalau Pedung di sana itu ini apa? Ada misalkan belokan itu, sungai belokan itu biasanya di belokan situ airnya lebih dalam gitu. Dan biasanya di tempat itu banyak udangnya. Nah waktu sampai di tempat itu bapak saya itu cepat lari gitu di sungai itu. Saya itu sampai hari ini mau tanya nggak tega. Sebenarnya peristiwa tahun 91 itu ada apa gitu. Di tempat itu ada apa? Lihat apa gitu. Baru kemarin saya terkonfirmasi. Oh, mungkin tahun 91 waktu saya dan beliau cari udang itu lihat benda seperti itu gitu. Bapak saya tanya begini, kamu nggak bisa lihat gitu? Jangan, nggak bisa gitu. Saya nggak bisa lihat-lihat begitu. Dan saya nggak mau begitu lihat-lihat begitu. Masih di kamar tuh merinding gitu. Ya ampun, masa di kamar setiap hari saya berdoa, bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa, dengar renungan firman Tuhan berdoa juga di situ, beraktivitas di situ, dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan di situ. Oh ada begituan, tapi saya bilang ya cemen kalau saya bilang itu. Ganggu model-model saya begini gitu kan. Ya enggak kena lah gitu, ya enggak kena lah. Tapi maksud saya Bapak Ibu Saudara, saya tidak menganggap ini sebagai satu kebenaran ya. Bisa saja orang punya indera keenam punya penglihatan seperti itu. Tapi saya mau katakan begini, jangan izinkan semuanya itu bisa mengacau ya.
Jangan izinkan persoalan-persoalan yang kita alami, fenomena-fenomena yang terjadi di antara kita, entah itu masalah, percekcokan, persoalan keluarga, persoalan keuangan, meruntuhkan hubungan ini, meruntuhkan kepercayaan itu. Bagaimana caranya? Hindari persaingan-persaingan seperti itu dan fokuslah pada tujuan bersama. Libatkan pasangan hidup kita untuk terlibat di dalam semua visi dan misi dari keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Gembala, Mas Gembala. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang kembali kami dikuatkan. Kami tahu dalam kehidupan kami seorang, dalam berumah tangga, dalam berkeluarga, dimanapun kami berada, biarlah Tuhan masalah dan persoalan tantangan kehidupan seringkali terjadi. Tapi satu hal yang kami yakini, biarlah kami boleh belajar Tuhan pada saat sore hari ini, untuk kami boleh belajar untuk menghindari hal-hal untuk membuat kami satu dengan yang lain, dengan pasangan kami saling berargumentasi dengan tidak baik. Biarlah kami tengah-tengah masalah, tengah-tengah persoalan tantangan kehidupan, terus kami boleh belajar sehati sepikir Tuhan. Bahkan kami boleh seia sekata, bahkan kami juga boleh belajar Tuhan untuk bersatu dengan erat Tuhan. Bahkan kami yakin dan percaya, kalaupun Tuhan izinkan masalah, tantangan kehidupan, biarlah kami hanya fokus pada tujuan kami, fokus dalam kehidupan berumah tangga kami, fokus pada keluarga kami, anak, suami, istri Tuhan, anak, cucu, mantu, dan biarlah fokus hidup kami hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Satu rinduan kami Tuhan, dengan keluarga kami, rumah tangga kami adalah rumah tangga keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, biarlah kami menggenapi setiap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulihkanlah kehidupan rumah tangga kami, suami dan istri. Kalau pada saat sore hari ini mungkin di antara kami Tuhan mengalami kekecewaan, mengalami sakit hati, mengalami beban masalah yang berat, menghadapi tantangan kehidupan. Tetapi pada saat Tuhan kami mendengarkan firman Tuhan, kehidupan rumah tangga kami boleh dipulihkan, kami boleh terjadi saling mengasihi, kami boleh sehati sepemikiran, kami boleh sekata Tuhan, bahkan kami boleh bersatu suami istri terutama Tuhan. Dan kami yakin dan percaya rumah tangga suami istri yang diberkati oleh Tuhan, maka itu akan berdampak bagi anak-anak kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Gembala memberikan hari ini. Saya tertarik dari Pak yang dua itu. Satu, tujuan masalah suami istri. Yang kedua, masalah kamar mandi. Yang pertama yang suami istri tadi pelayanan, saya ibu istri. Kenapa saya telepon Ibu Gembala Muda? Karena kemarin kan lewat ya pelayanan Pak Sukri dengan kaum ibu-ibu. Jadi tadi sama istri saya, ya saya mau tanya dulu Ibu Gembala ini, apakah dalam pelayanan hari ini datang istri saya, ngapain? Harus siap digituin sama saya, siap gimana? Ya kan perlu juga penjelasan supaya saya pelayan hari ini. Kalau saya mah selalu di gereja, kalau ditunjuk langsung saya siap. Ya, maksud saya, istri saya tolong Ibu Gembala dibikin dulu pelayanan terus ini, karena saya siap bahasanya. Itu makanya saya telepon tadi Ibu Gembala, itu selalu siap katanya. Setiap ditunjukkan selalu bohong itu nggak pernah saya dengar. Buktinya berapa kali kamu pelayanan selalu tersendat terus, alasan inilah, alasan itulah, saya gitu. Itu makanya saya bilang, kalau Ibu Gembala dibikin pelayanan, karena ini tadi percobaan kami tadi di TK waktu sore tadi itu, dari siang. Masalah pelayanan, dan makanya saya telepon Ibu Gembala Muda, saya bilang hari ini jadi saya pelayanan, karena saya memang itu pelayanan. Gitu. Tapi kata istri, kamu mah ngapain kau telepon, harus siap, sediakan kata gitu. Makanya biasa kamu harus pelayanan. Dan kedua juga, satu yang masalah kamar mandi ya, memang perlu juga kamar mandi
di rumah, misalnya satu-satunya selalu saya berdoa dengan kamar mandi itu banyak orang jatuh di kamar mandi karena licin. Jadi perlu memang bagus juga kata Pak Gembala itu besok juga bisa difirmankan Tuhan besok itu supaya memang berhati-hati di kamar mandi. Kami bersih kamar mandi kami terus, selalu kami bersihkan, selalu kami ribut karena kamar mandi. Kalau masa saya dulu saya kan sakit, kamu kira masa saya bersih kamar mandi. Memang kalau memang anak-anak memang sangat susah membersihkan kamar mandi itu. Gitu. Jadi ya perlu juga besok difirmankan itu supaya orang tua kita ini kan sangat sungkan di kamar mandi itu selalu terjadi jatuh. Karena kemarin yang Pak Arpan pulang dari gereja jatuh ke kamar mandi. Jadi saya bilang jatuh kamar mandi sakit enggak? Ya udah diberikan Tuhan katanya bagus. Jadi udah mulai lancar bahasanya ketika dia jatuh kamar mandi. Itu jadi ya kenapa kan ke gereja nggak ada yang bawa saya, makanya perlu juga didoakan Pak Arpan ini memang di Palangkaraya memang di rumah itu, karena memang tidak ada bawa ke sini, dia rindu dengan Tuhan, makanya dia ya kalau ada yang bawa saya pingin ke gereja, saya juga ya gimana kan naik motor juga, kalau ada mobil saya mungkin bisa saya ikut, ya itulah yang perlu pergumulan doa supaya sembuh Bapak itu supaya sehat. Ya mari kita menyanyikan setia yang firman Tuhan. Sebentar. Sudah serius Pak. Setia. Pengumuman untuk minggu depan hari Sabtu tanggal 14 Juni dengan kasih Tuhan ibadah 21 Juni kaum wanita dengan kasih Tuhan PLI Ibu Chandra, firman Tuhannya Bapak Pendeta Muda Bapak Stephen,
dan persembahannya Ibu Novita Stefan. Demikian kesimpulan pengumuman. Baik, mari sekali lagi kita berdiri, kita akhiri dengan doa. Tuhan memberkati keluarga Bapak Novianto. Engkau telah menyertai 28 tahun perjalanan pernikahan mereka. Tuhan yang terus menganugerahi mereka dengan kehidupan yang baik. Tuhan jaga pelihara keluarga ini dalam kemuliaan Tuhan. Memberkati Ibu Lili dengan kesaksian yang dahsyat dan luar biasa, terus menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Demikian bagi orang tua kami Mami, Tuhan yang juga melawat dalam kuasa-Mu. Setiap keluarga dan rumah tangga kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Kristus selalu ditinggikan, dipermuliakan atas rumah tangga keluarga kami. Diberkati segala usaha dan pekerjaan kami. Semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini, sertai perjalanan kami sampai di rumah dengan pertolongan dan anugerah Tuhan melengkapkan kami kepada satu berkat di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin.